Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Zainia dengan NIM 296 kelas MBS 3H. Selamat datang di video kali ini yang bakal kita gali bareng nih soal ulumul hadis, ilmu penting buat pahami sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Kita mulai dari dasar dengan apa sih itu pengertian hadis dan asar, lalu lanjut ke tiga fungsi utama hadis terhadap Al-Quran, lalu proses singkat pengumpulan hadis dari masa ke masa, serta pengertian hadis mutawatir dengan hadis ahad. Yuk kita simak bareng-bareng biar pengetahuan kita makin mantap. Ke pembahasan pertama, apa sih pengertian hadis dan asar? Hadis itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, ketetapan, serta sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan asar merupakan segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari sahabat-sahabat Nabi dari perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu tiga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan tahrir, merupakan fungsi hadis untuk menguatkan, menetapkan, dan mengukuhkan hukum, perintah, atau ajaran yang sudah ada secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban salat, zakat, haji, puasa, dan lainnya tanpa menjelaskan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yang kedua ada bayan tafsir, merupakan fungsi hadis untuk menjelaskan dan merinci ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang masih bersifat samar, umum atau mutlak. Fungsi ini dibagi menjadi tiga bentuk utama. Yang pertama ada tahyid al-mutlak. Hadis memberikan batasan syarat atau sifat tertentu terhadap suatu hukum dalam Al-Quran yang masih bersifat tidak terikat atau mutlak. Yang kedua ada tafsil al-mujmal, hadis yang memberikan penjelasan secara terperinci tentang tata cara pelaksanaan suatu perintah dalam Al-Quran yang masih bersifat garis besar atau global. Yang ketiga ada tahsil al-am, hadis yang mengkhususkan cakupan dari suatu hukum dalam Al-Quran yang masih bersifat luas atau umum sehingga tidak semua individu atau kasus tercakup, seperti tata cara sholat dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan batasan nishab pencurian. Lalu yang ketiga ada bayan tahsir, yang merupakan fungsi hadis untuk menetapkan atau menciptakan hukum syariah baru yang dalilnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan kata lain, hadis ini berfungsi sebagai sumber hukum mandiri setelah Al-Quran. Fungsi ini itu dibagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama, hukum yang ditetapkan hadis namun dapat ditarik kembali ke Al-Quran. Ini merupakan hukum yang asalnya ditetapkan melalui hadis, tetapi secara tidak langsung masih bisa dikaitkan dengan Al-Quran melalui kias, analogi, atau keumuman ayat Al-Quran. Yang kedua, hukum yang ditetapkan hadis berdasarkan ketaatan mutlak kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan penetapan hukum berdasarkan perintah langsung dari Allah SWT untuk mentaati segala hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW, karena perkataan Nabi adalah wahyu, tidak berbicara dari hawa nafsu, seperti larangan menato dan larangan memakan daging hewan buas yang bertaring. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat perkembangan atau kodifikasi hadis. Yang pertama ada pada masa Nabi SAW sekitar abad ke-1 Hijriah sebelum wafatnya beliau. Status
berada dalam fase lisan dan catatan pribadi, di mana para sahabat menerima hadis melalui majelis, perbuatan Nabi, pertanyaan, dan teguran Nabi. Poin kunci dari masa ini adalah penghafalan yang dominan, meskipun beberapa hadis dicatat sahabat secara pribadi dalam bentuk sahifah yang sempat dilarang oleh Nabi agar hadis tidak tercampur dengan tulisan Al-Quran. Lalu yang kedua ada pada masa sahabat dan tabi'in setelah wafatnya Nabi sekitar abad ke-1 Hijriah. Status hadis ini memasuki periode selektif di mana metode pengumpulan yang diterapkan meliputi menyedikitkan riwayat, tahlil riwayah, uji riwayah dibandingkan, menuntut saksi dan penelusuran sanad, rihlah, dengan poin kunci utama berupa fokus pada otentisitas riwayat dan menjaga kemurnian Al-Quran. Lalu ketiga ada pada periode tadwin atau kodifikasi resmi yang berlangsung pada akhir abad ke-1 atau awal abad ke-2 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memiliki status hadis sebagai pengumpulan resmi awal, ditandai dengan metode pengumpulan di mana Khalifah memerintahkan ulama seperti Az-Zuhri dan Ibnu Hams untuk membukukan hadis secara resmi. Poin kunci utama dari periode ini adalah dorongan untuk mengatasi kekhawatiran hadis hilang dengan wafatnya para ulama penghafal dan maraknya hadis palsu. Yang keempat ada pada periode tasih atau seleksi dan kualifikasi yang berlangsung dari abad ke-3 hingga pertengahan abad ke-4 Hijriah, memiliki status hadis sebagai penyaring hadis sahih dengan metode pengumpulan berupa penyusunan kitab secara sistematis, selektif, dan terpisah dari fakta sahabat tabi'in, meliputi muwatta, musnad, jami, dan sunan. Poin kunci utama dari periode ini adalah puncak kodifikasi, yaitu lahirnya kutub as-sittah termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kelima ada pada periode pengembangan hadis yang berlangsung dari abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-7 Hijriah, memiliki status hadis sebagai perluasan variasi kitab di mana metode pengumpulannya dilakukan dengan menyusun kitab mustakhraj, riwayat ulang sanad, dan mustadrak melengkapi sahihain. Poin kunci utama dari periode ini adalah fokus pada pengembangan dan variasi penyusunan kitab yang sudah ada pada sebelumnya. Yang keenam ada periode syarh dan penghimpunan yang berlangsung dari abad ke-8 Hijriah hingga saat ini, memiliki status hadis sebagai kajian analitis dan penafsiran dengan metode pengumpulan yang meliputi melakukan pensyarahan atau syarh, penghimpunan secara tematik, dan tahriz, penelusuran sumber dan kualitas sanad. Poin kunci utama dari periode ini adalah fokus pada pemahaman mendalam dan penentuan kualitas riwayat dari kitab-kitab hadis sebelumnya. Dan yang terakhir ada dalam pada periode digitalisasi hadis yang berlangsung dari abad ke-20 hingga saat ini, memiliki status hadis sebagai modernisasi akses, di mana metode pengumpulannya adalah pengalihan kitab-kitab hadis ke format digital melalui software, e-book, atau situs online. Poin kunci utama dari periode ini adalah memudahkan akses dan studi hadis secara cepat bagi akademis dan umat Islam. Terakhir kita yaitu pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada setiap tingkatan sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir
sama di antara semua riwayat. Yang kedua ada hadis mutawatir manawi, yaitu hadis yang lafalnya berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi maknanya sama. Lalu ada hadis ahad. Hadis ahad ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau beberapa orang namun tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Hadis ahad ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi namun tidak mencapai tingkat mutawatir, atau yaitu tidak menyebar luas hingga menciptakan keyakinan pasti. Ini adalah bentuk yang paling terkenal di antara hadis ahad karena penyebarannya yang sangat atau lebih luas. Lalu yang kedua ada hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 perawi pada salah satu tingkat sanad. Ini lebih kuat dari gharib karena ada sedikit pemakanan dari perawi lain. Lalu yang ketiga ada hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu perawi saja pada salah satu tingkat sanadnya, meskipun di tingkatan lain bisa lebih banyak. Ini adalah bentuk paling langka atau asing karena tidak banyak penyebarannya. Jelas tentang ulumul hadis dari pengertian hadis dan asar, lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran, lalu sedikit proses kodifikasi yang singkat sampai pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Semoga ilmu ini nambah pemahaman kita soal sunnah Rasul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.